dan izin bertanya. Dua pertanyaan juga. Yang pertama, apabila ada orang-orang yang mempunyai istri simpan, nikah sendiri, kemudian ketika meninggal, apakah ada juga hak waris setelah istri simpan tadi? Yang kedua, apabila dalam satu keluarga sudah membagi warisannya, kemudian setahun atau 2 tahun kemudian diketahui ada kesalahan perhitungan besar. Nah, apakah diulang atau bagaimana? Terima kasih. Istri simpanan ya. Ibu-ibunya ada melotot semua dari belakang itu. Jadi pada prinsipnya begini, Pak. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sudah memenuhi syarat. Apa rukun nikah? Ada suami, ada istri, ada 2 saksi, ada ijab qabul, ada wali. Kalau kita menikah dengan suasana seperti itu, maka nikahnya sah. Orang Serang kerja di Qatar setahun 2 tahun nggak kuat ya, nikah lagi di sana. Semuanya terpenuhi nikahnya, ada walinya, ada ijab qabulnya, ada saksinya, berarti sah sebagai istrinya. Cuma simpanan dalam arti apa? Istri pertamanya nggak ngerti, keluarganya nggak ngerti, nggak bilang-bilang ya. Nah, kemudian sang suami ini meninggal, maka istri simpanan itu berhak mendapatkan warisan. Cuma ketika dia menuntut, dia kan harus punya bukti mana pernikahannya. Nah, itu kan al-bayyinatu ala man idda'a. Orang yang mengaku, maka dia harus memberikan bukti. Kan keluarga sini nggak tahu. Ini Pak bukti pernikahan saya, fotonya ada. Ini walinya, saksinya itu orang sekedutaan Pak tuh. Tinggal konfirmasi, apa betul tanggal sekian-sekian ada pernikahan? Iya Pak. Waduh, hancur hatiku. Diberi warisan. Ingat, al-bayyinatu ala man idda'a. Orang yang mengaku wajib memberikan bukti. Ini bukti saya. Ini. Nah, dan telah lahir anak Pak, ini anaknya lahir. Ini bukti kelahirannya itu bapaknya si A si B. Ya kalau sudah begitu, keluarga yang satu lagi yang harus memberikan warisan. Okay. Nah, pertanyaan kedua, salah hitung bagaimana? Ya direvisi Pak, salah hitung, direvisi lagi, diulang. Nah, adapun yang ada yang mungkin sudah terjual, ya mengganti. Dibicarakan setelah kekeluargaan, ini harusnya sekian kamu dapatnya, kok malah dapat sekian, gimana nih? Nah, ikhlas gak ini? Kalau ikhlas ya nggak masalah Pak. Wah nggak ikhlas, itu harusnya hak saya itu kurang, hak saya kurang 80 juta, nanti dibayar ya? Ya udah dibayar Pak, dicicil. Direvisi. Dan memang harus dibenarkan, kalau ada yang salah ya harus dibenarkan. Waalaikumsalam. Masalah waris ini firman Allah yang sangat jelas karena bentuk matematiknya itu kan juga besar. Oleh karena itu harus kita imani bahwa ini sudah satu bentuk yang adil. Tapi di sisi lain ada hadis atau Al-Quran yang menyatakan bahwa ilmu Allah yang pertama yang akan didapat muka bumi ini adalah masalah waris. Artinya bahwa implementasi dari ilmu waris ini oleh umat Islam sampai saat ini banyak yang ditinggalkan. Ini mohon penjelasan. Yang kedua, bagaimana hukumnya Pak orang Islam yang tidak melaksanakan hukum waris? Apakah sampai mutlak? Yang kedua, bagaimana sikap ahli waris ketika ayahnya tidak membagi waris secara Islam, tidak menggunakan ilmu faraid? Apakah harus menolak? Apakah harus menerima dengan cara? Atau kita mengadukan ketidakadilan itu
6 hari itu siapa? Yang kedua, dalam satu keluarga punya 3 anak, 2 perempuan 1 laki, dan kebetulan masih punya 2 orang tua. Harta setelah tentang zakat dan biaya pemakaman itu 4 miliar. Ini saya sedang untuk memudahkan perhitungan. Jika istri dapat 1/8, 3 miliar. Bapak ibunya 1/6 dapat 4 miliar. 4 3 11. Jadi sisanya 13 miliar. Nah, ini kan dibagi pada anak. Di mana anak laki-laki dan perempuan itu bandingnya berbanding 2. Sehingga posisi anak perempuan pertama itu 1/4, anak yang kedua 1/12, anak laki-laki setengah. Jadi dari 13 itu anak laki-laki setengah itu 6,5, dan masing-masing perempuan itu juga 1/4. Melihat komposisi tersebut, istri itu ada di posisi terendah. 3, 4 sama 6,5. Nah kemudian apabila dalam satu keluarga tidak punya anak, suami meninggal, istri dapat 1/4. Tapi sebaliknya, apabila istri yang meninggal, suami dapat setengah ya. Ini juga kan komposisinya lagi-lagi istri ada di posisi rendah. Nah inilah yang dianggap oleh pihak kedua bahwa hukum ini tidak adil. Oleh karena itu kita perlu mengedukasi istri, Pak. Jika istri itu ketika suami yang meninggal itu pertama meninggal, kedua juga ada kematian. Sebab komposisi tadi. Kemudian di masyarakat yang tidak suka Islam ini sering ada bahasa-bahasa yang mengkaburkan, seperti misalnya asal harta istri itu milik istri, harta suami milik istri. Nah, ini kan. Terus yang kedua ya di masyarakat semuanya itu juga ditahan. Yang lebih parah lagi, apabila ada suami sukses, itu ada perempuan hebat di sampingnya, itu istri, bukan ibu. Nah oleh karena itu kami ini perlu pencerahan, Pak. Kenapa Allah itu memberikan komposisi tersebut? Kalau laki-laki tidak berhubungan sudah jelas ya. Anak laki-laki punya tanggung jawab berapa? Nah kalau istri gimana nih? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan komposisi seperti itu, misalnya suami sadar, itu terletak. Kemudian sebelum meninggal punya, kalau punya usia tadi nggak sadar, kalau tadi nggak sadar. Jadi sebelum meninggal itu harta yang sudah kelihatan pembagiannya itu biar istri tidak ada, sebagian dihadiahkan dulu, Pak. Sebelum meninggal itu, agar nanti kalau meninggal komposisi istri itu istilah mensiasati seperti itu boleh nggak? Bahkan kita sudah hidup nggak lama, aman gitu, Pak. Kan belum meninggal dari 24 itu gimana dulu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya luar biasa ya, subhanallah ya. Yang pertama tentang ilmu faraid, ilmu yang pertama diangkat oleh Allah. Itu maksudnya adalah bahwa ilmu nasib faraid itu nanti yang paling awal ditinggalkan oleh umat Islam itu. Itu Nabi ibaratnya memberikan satu fakta kenyataan nanti umatku itu tidak care dengan ilmu faraid. Pertama syariat yang ia tinggalkan itu faraid, misalkan gitu. Maka itu tanda-tanda hari kiamat ketika orang membagi harta sakar bedewek, wah itu zaman akhir ini. Zaman akhir itu. Jadi itu adalah satu fakta yang sudah dikeluarkan oleh Rasulullah bahwa memang di antara tanda-tanda hari kiamat adalah al-jahl, banyak kebodohan, dan kebodohan pertama yang terjadi adalah tentang agama, dan yang paling awal khususnya adalah ilmu faraid. Faraid itu banyak yang tidak diterapkan sama sekali. Bahkan kadang-kadang orang yang ngerti aja dilanggar. Nah, orang yang tidak menerapkan ilmu faraid
Kalau dia meyakini faraid itu dari Allah tapi nggak diterapkan, dia melakukan dosa kepada Allah ya. Tapi kalau dia mengingkari ilmu faraid, maka dia bisa keluar dari Islam. Jadi beda Pak ya, tidak mengamalkan dengan ingkar. Sama dengan begini, orang Islam dia terima rukun Islam, sholat diterima, tapi nggak pernah sholat wajib Pak, wajib, kok nggak sholat? Garuk-garuk kepala. Ini orang maksiat kepada Allah, tapi tetap muslim, secara lahiriah muslim, secara batinnya itu urusan Allah. Apakah dia meninggalnya sebagai muslim atau tidak, itu urusan Allah. Cuma secara lahiriah, hukum manusia, dia tetap diperlakukan layaknya muslim. Adapun urusan akhiratnya, apakah iman hilang imannya atau tidak, itu kita nggak tahu. Itu kita nggak boleh masuk ke situ. Itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita menghukum manusia secara lahiriah saja. Kalau ingkar, maka dipastikan dia kufur. Kalau ingkar, saya nggak mau, ini apa ini hukum begini nih. Apalagi istihza, menghina, wah itu nauzubillah, bisa keluar dari Islam. Karena misalkan pembagian suami istri itu jelas oleh Quran. Itu Quran yang menyampaikan, surat An-Nisa itu pembagian suami, pembagian istri, itu Al-Quran yang menjelaskan. Maka setiap ayat Quran tidak boleh diingkari. Misalkan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna, ada makhluk namanya jin, nggak perlu diingkari, ada jin. Nah, itu kita yakin. Yang kedua adalah komposisi tadi, istri memang 1/4 atau 1/8. Maka dalam warisan, maka komposisi istri itu paling sedikit. Tapi selama hidup itu istri mendapatkan suplai dari suami. Dia orang lain, kemudian dinikahi, lalu dikasih macam-macam sama suaminya, dinafkahi tiap hari, sandang, pangan, semuanya ditanggung suami Pak. Tanggung suami. Jadi ibaratnya kalau dia nikah itu 50 tahun, 50 tahun dia udah makan hartanya almarhum. Mungkin juga dia udah dikasih macam-macam, dikasih ini, dikasih mahar, dikasih ini, dikasih itu, udah banyak. Maka kemudian ibunya, misalkan ibunya itu kalau ada anak kan cuma dapat 1/6 sama 1/8, beda berapa digit itu Pak, 1/6 1/8. Saya kira faktanya ya, kalau kita punya ibu ya, kayaknya banyak ke istri itu. Ibu kadang-kadang, apalagi kalau ibu kita itu, bapak kita masih ngasih nafkah, paling kita ngasihnya tiap bulan, datang bawa sekian, salaman ke ibu, dan ibu kita kebetulan udah cukup kan, pasti nggak minta itu, lah buat anakmu, buat istrimu. Tapi agama memberikan hak waris pada ibu 1/6 kalau sang mayit punya anak 1/6. Jadi insya Allah itu sudah paling adil. Nah, cuma keadilan itu tidak bisa diserahkan kepada logika tiap manusia, tapi diserahkan kepada hukum Allah. Kalau kita tanya kepada orang sana, beda hukumnya begini. Misalkan begini Pak, pakai baju ketat, kita tanyakan pada orang Amerika, it's okay. Orang Amerika otaknya mengatakan biasa saja, itu orang pakai begitu biasa. Kita tanya kepada orang Arab, kita tanya kepada orang beda lagi. Nah, tidak bisa kita serahkan kepada akal masing-masing manusia, kita kembalikan kepada syariat. Maka prinsip kita adalah as-syariat adlun kullu. Apapun yang diputuskan oleh syariat agama, itulah keadilan sejati. Keadilan sejati. Nah, bahasa mensiasati. Jangan ada kata mensiasati Pak ya. Jadi kalau itu normal saja. Ya istri harus pintar-pintar Bu, istri kan bisa minta apa, minta beliin ini, minta beliin itu. Pak ulang tahun Pak, masa nggak dikasih apa-apa? Ngerayu kan boleh, kasihlah Mas, masuk kantong. Kasih ini, kasih itu, kantong. Nah, tapi nanti kalau sudah meninggal, ya sudah. Suami meninggal itu kita bagi secara waris. Memang sang istri mendapatkan 1/8, tapi kewajiban ngasih nafkah si ibu nanti siapa yang ngasih nafkah? Anaknya kan Pak.
Ibu ini janda, nggak ada suami, nggak bisa bekerja. Siapa yang menanggung nafkahnya? Anaknya. Sama saja kan, anaknya nanti ngebiayain ibunya. Tuh, adil lagi. Ibu nggak wajib lagi menafkahi anaknya misalkan karena sudah sepuh. Sementara anaknya udah pada dewasa. Bagaimana? Maka anak yang ngasih nafkah wajib memberikan nafkah kepada ibu. Kembali lagi, Pak, muter saja tuh, muter. Nah, kalau masih kecil-kecil kan ada ahli waris tuh. Biaya anak ini boleh kita ambilkan dari hartanya anak yatim untuk dia sekolah. Karena kita nggak punya harta banyak, ibunya udah dipotongin nak biaya kamu tuh dari hartamu sebelum gede. Wah, dia yang ngatur, ibunya yang ngatur. Ibunya boleh makan nggak dari harta anak? Boleh, kalau memang dia nggak ada lagi. Ya makan dari hartanya. Nanti setelah dewasa diserahkan pada anaknya. Nah, ketika anak-anaknya dewasa, siapa yang nanggung almarhum ini, istri almarhum? Ya anak-anaknya juga. Maka anak wajib hukumnya, Pak, merawat ibunya. Kembali lagi ke ibunya lagi. Nanti kalau sang anak meninggal, dapat warisan lagi dari ibunya dapat warisan. Jadi muter sebenarnya, Pak, muter. Jadi, sementara kalau kita lihat hukum-hukum yang lain di barat misalkan, yang menentukan itu ya wasiatnya mayit ditulis. Jadi kalau sang mayit ini menuliskan wasiat kepada pacarnya, habis sudah, anak istri nggak dapat. Ada anak bintang film si A, bapaknya kaya raya, bintang film terkenal, tapi nggak diurusin anaknya itu, nggak ditulisin wasiat, nggak dapat. Wah, ini nggak adil jelas. Kalau agama tidak seperti itu. Nah, insya Allah itu, Pak, ya. Jawab Pak mengenai sikap ahli waris yang orang tuanya tidak menjalankan. Kalau orang tua tidak menjalankan, kita harus mengingatkan. Berarti ibaratnya ini ada kemungkaran terjadi. Kemungkaran terjadi, kita bicara. Abah, ini bagi warisnya salah. Ini menyalahi aturan Allah, Pak. Ngomong, Pak, ngomong. Dirayu, jangan begitu, Pak, nanti dosa, nanti di akhiratnya berat. Yuk dibagi waris. Tapi ingat, Pak, ya, warisan itu setelah ada yang meninggal. Tapi kalau saya masih hidup begini bagi-bagi ke anak, itu bukan namanya waris, namanya hibah. Boleh, misalkan saya hibahkan ratah, boleh. Jadi kalau saya masih hidup bagi-bagi, itu bukan waris, itu namanya hibah. Yang penting hibah, semua dihibahin gitu. Nah, tapi jangan sampai hibah siasat biar gak dapat warisan tuh. Adik saya kebetulan anaknya perempuan semua. Waduh, ini kalau saya meninggal adik saya dapat nih yang udahlah saya habisi duit saya. Jangan begitu, Pak. Jangan begitu. Kita normal-normal saja hidup. Ini anak-anak saya kasih ini bekal, kasih rumah, kasih pekerjaan gitu. Nanti setelah waris, setelah meninggal ya sudah diwaris, peninggalan saya diwaris. Kalau memang adik saya dapat ya dapat. Kalau nggak dapat ya nggak dapat gitu. Mungkin udah siang Bapak Ibu ya, takut ada yang beraktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan dalam sudah dibahas ada istilah teknologi. Teknologi ini ternyata sebelum menikah dan setelah menikah begitu saja. Yang saya sampaikan bahwa proses tadi menyampaikan ketika sebelum teknologi ini mempunyai harta dan sebagainya. Terus sampai teknologi ini suaminya meninggal tidak menghibahkan kepada si sang istri. Kalau saya tadi belum menjelaskan, nah, ini juga seperti apa itu kualifikasinya pada anak atau siapa itu pertanyaannya. Jadi artinya setelah kalau ini meninggal belum dihibahkan sama istrinya, kualifikasinya akrosnya pada siapa? Yang kedua, setelah belum ini apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi bahwa ada hadiah kepada sang istri baik mobil maupun emas. Biasanya ulang tahun kalau yang orang mengontan mobilnya
Nah ini ketika sang istri juga meninggal hak istrinya, nah ini juga kepada siapa itu? Yang pertama hak warisnya. Nanti itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi secara prinsip Bapak Ibu ya, kalau ada orang meninggal, langsung kan diverifikasi hartanya. Ini hartanya mana saja ini. Nah, kalau memang terjadi ada harta yang di situ ada andil istri, karena istri juga ikut beli misalkan, ya diverifikasi. Kan ada masih ibu, ini rumah dulu siapa yang beli? Ayahmu itu yang beli semuanya. Dan hak milik ayahmu itu diwaris berarti yang meninggal. Tapi kalau enggak, itu waktu dulu belinya ada duit ibu itu, harganya misalkan 1 M, itu ada duit ibu sekiranya 400 juta. Ya, 400 juta jadi ambil itu. Enggak bisa diwaris itu. Yang 400 juta itu punya istri. Jangan diwaris, berarti yang diwaris yang senilai dengan 600 juta saja, 600 juta. Okay. Ya. Pokoknya gitu Pak. Jadi kalau sudah terverifikasi hartanya mayit, baru diwaris. Prinsipnya begitu. Nah, kalau gini itu kan bahasa kita. Misalkan istrinya sama sekali tidak bekerja, ibu rumah tangga, berarti kan harta itu semuanya punya suami. Secara prinsipnya harta punya suami, karena istrinya tidak bekerja. Rumah juga yang beli suami, ini yang tanah yang beli suami. Cuma kan kita verifikasi apakah ada di antara harta ini yang sudah dihibahkan oleh suami kepada istri. Ada bukti-buktinya kan Pak. Oh ayahmu ini mobil itu punya ibu dulu, itu hadiah ulang tahun. Ya sudah, mobil jangan diwaris, itu hak miliknya istri. Nah misalkan ternyata ada rumah baru, ngasih hadiah rumah, ya sudah, rumah baru itu sudah punya istri, karena tidak misalkan itu untuk ngebeliin istrinya, misalkan untuk ngebeliin istrinya. Oke. Jadi tidak pasti langsung dibagi 50, enggak. Kita verifikasi mana harta yang masih punya almarhum dan mana yang sudah pindah hak milik. Nah, ucapan atau transaksinya almarhum itu kan sudah berlaku, Pak. Misalkan almarhum pernah bilang ini untuk itu tanah itu sudah saya kasihin masjid, ya jangan diwaris sudah dikasihin masjid. Meskipun katakanlah belum tersurat, tapi anak-anaknya tahu semua ngomong itu tanah itu sudah saya kasih masjid tuh ya. Nah, tapi sama panitia masjid belum disuratkan, misalkan belum disurat, tetap itu jangan diwaris. Secara hukum, secara akhiratnya jangan diwaris itu. Kalau diwaris berarti nanti ahli waris makan harta masjid, sudah dihibahkan ke masjid, udah serah terima, cuma memang belum dicatat sama tanah. Jadi bisa digugat, tapi kalau digugat itu ahli warisnya makan barang haram itu. Bapaknya sudah jelas-jelas ngomong wakaf, bahkan sudah diserahkan kan. Okay, ya. Tapi anaknya khianat ya, berarti anaknya khianat. Jadi terverifikasi dulu hartanya mayit, kemudian yang betul-betul harta mayit diwaris, yang bukan harta mayit tidak boleh diwaris, yaitu harta yang sudah pindah ke pemiliknya. Misalkan ada yang sudah dihibahkan ke istrinya. Misalkan saya seorang anak, ibu saya kok kendaraannya rusak, saya beliin tuh kendaraan baru. Ya sudah, itu berarti milik ibu saya, itu bukan milik saya lagi, sudah saya hibahkan. Nah, berarti itu sudah milik ibu, meskipun saya yang beli, tapi sudah saya hibahkan kepada ibu saya, maka harta itu bukan milik saya. Jadi kalau saya mau pakai, pinjam mobilnya kan gitu. Karena saya sudah kasih kepada ibu saya gitu. Prinsipnya begitu. Jadi harus diverifikasi mana yang betul-betul harta mayit. Gitu. Insya Allah nanti kita lanjut lagi Pak ya tentang harta kono gini itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.